Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara Pak Mer masuk. Masuk, Tat. Ya, Pak Mer ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Nah, ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa itu? Sebelumnya bisa ini kebetulan Pak Mar record gitu ya. Diminta untuk merekod bareng sesekali yang memungkinkan untuk apa itu open cam, minta tolong ya. Nah, makasih Nirbono. Terus Imtiaz, Aufa mungkin kelihatan wajahnya aja nggak apa-apa, nggak kelihatan bajunya. Farhan, Nabil, Hafiz Hafiro, Faiz Surya, Ahmad Hussein. Ya, kita mulai ya sambil nunggu kelihatan. Nah, alhamdulillah seger-seger. Nabil, makasih. Mas Hafiz Hafiro, makasih. Nah, untuk ini apa itu? Ya, novel lah bahwa kita apa itu ya pernah punya dokumen gitu ya. Ya, Pak Mer buka dulu. Pak Mer ulangi. Salamnya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah anakku sekalian, hari ini kita bisa ngumpul Zoom lagi. 2 pekan yang lalu kita Zoom, pekan kemarin kita libur gitu ya. Makanya ini kita ketemu Zoom lagi. Senang banget bisa bertemu dengan kalian via Zoom gitu ya, mengobati kangen gitu ya. Kemudian yang kedua, supaya diberkahi oleh Allah, kita berdoa sejenak. Minta tolong Mas Aufa ya untuk memimpin doa. Nggak apa-apa, diajak apa itu doa belajar. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama, yaitu baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lengkapnya Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, semoga dengan basmalah tadi, ini suatu amalan itu kalau diawali dengan basmalah itu akan bernilai pahala, dan apalagi diakhiri dengan apa itu hamdalah. Nah, dari awal sampai akhir nanti akan dianggap sebagai pahala. Kemudian yang kedua, bisa mendatangkan keberkahan juga, apalagi yang kita bahas hari ini tentang ketenaga kerjaan, tentang pengangguran gitu ya. Ya, barangkali kalau kita bahas ini kok diberkahi, berarti nanti kita termasuk orang-orang yang cepat dapat pekerjaan. Seneng apa enggak? Seneng dong gitu ya. Nah, kita termasuk orang-orang yang sebelum ijazah kita keluar, kita sudah dapat pekerjaan. Kan seneng membuat orang tua seneng juga. Kita ijazahnya S1 tapi gajinya S3. Seneng apa enggak? Ya, seneng juga gitu ya. Nah, berkaitan dengan yang kita bahas hari ini, minta tolong Pak Mas share screen ya. Mas ditunjuk Pak Menteri oleh Mas Nirbono, dijawab dengan sekilas ya Giti. Apa itu beberapa pertanyaan berikut. Nah, terlihat ya. Ya, Nirbono, pilih jawab dengan cepat, spontan gitu ya, nggak usah mikir panjang-panjang. Pengen bekerja atau menganggur? Kerja. Nah, alhamdulillah. Yang sesuai dengan pilihan Mas Nirbono boleh tepuk tangan. Mic-nya di on-kan semuanya. Nah, mic-nya dibuka semuanya. Nah, misalnya pilih bekerja, Pak Mario kok sama pilih bekerja, tepuk tangan. Ada loh ya, ada yang pilih nganggur ya, tapi nganggur sukses, nah barangkali ada. Oke,
Yang kedua, kerja full 1 pekan atau cukup kerja 1 hari saja? 1 hari saja. 1 hari saja. Gitu. Ada loh ya yang pengen kerja 1 pekan, ini kerja 1 hari saja, tapi pengen kerjanya apa gajinya 1 pekan. Yang 7-6 hari bisa buat main-main misalnya. Lanjut, Nir, gaji besar atau kerja nyaman? Gaji besar. Gaji besar. Nah, meskipun harus kerja keras setiap harinya pagi sampai sore, yang penting gajinya besar. Kerjanya mungkin ya kurang begitu nyaman ya, nggak masalah. Tapi pengennya dua-duanya, biasanya gaji besar itu yang kerjanya nyaman gitu ya. Untuk dijawab yang lainnya juga sekarang. Pengen apa? Dibuka mic-nya semuanya ya. Buka mic-nya semuanya. Ini sudah gabung berapa ini kita lihat? Ada 12. Nirbono, Nabil, Amar Hussein, Aufa, Faiz Surya, Hafiz Safiro, Haidar Ahmad, Himawan Prasetyo, kemudian Muhammad Farhan Hamzah, Nabil Zaki, Nirbono Budiarto, Raffi Surya, Imtiaz Jundi. Nah, gitu ya. Ya, dibuka mic-nya semuanya, dijawab bersama-sama sesuai dengan keinginan kalian. Pengennya bekerja di belakang meja atau di luar ruangan? Belakang meja. Luar ruangan. Gitu ya, ternyata beda-beda. Dia pengen belakang meja, dia pengen di luar ruangan. Belakang meja maksudnya apa? Ya dia jadi admin, dia jadi konseptor dan sebagainya. Kalau di luar lapangan ya dia mandor, supervisor, pokoknya yang ada di luar ruangan. Ini sesuai dengan passion-nya masing-masing. Nah, pengennya gaji borongan atau harian? Harian. Harian gitu ya. Ya, kalau borongan itu ya misalnya borong 1 jembatan 3 miliar, oke langsung dikasih 3 miliar, kemudian selesainya terserah mau 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, pokoknya 3 miliar nggak tambah. Kalau harian ya setiap hari kerja ya gajiannya tinggal ngitung seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, 1 tahun 365 hari ya gitu misalnya, itu berarti harian. Nggak ada resiko rugi. Ada resiko rugi apa nggak ada. Kalau borongan ada resiko rugi, nah biasanya kayaknya lebih cepat. Oke, lanjut. Kerja sampai tua atau pensiun dini? Pensiun dini. Pensiun dini kemarin kita sudah bahas bahwa ada yang angkatan kerja itu pengennya pensiun dini, akhirnya bukan angkatan kerja. Nah ini kalau pensiun dini biasanya sudah merasa sukses, sudah punya yang banyak, nah tinggal digunakan untuk kehidupannya sosial. Ada yang kerjanya pengen sampai, wah ini berhubungan dengan materi kita semuanya. Terakhir, cepat dapat kerjaan atau nanti-nanti? Cepat dapat kerjaan. Cepat dapat kerjaan, wah ini mulia sekali. Ya, anak muda biasanya nanti duitnya buat apa? Belum punya jodoh gitu ya. Nanti kalau sudah punya jodoh, punya anak baru kerja, ini sesuatu yang perlu diluruskan. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, selanjutnya ini nanti berkaitan dengan itu kita kemarin kita sudah membahas konsep ketenaga kerjaan 2 pekan yang lalu sudah ya. Sudah Nir. Ingat apa enggak? Yang mana kan? Oh lupa, 2 pekan yang lalu kita sudah Zoom. Saya sambil ya.
Terlihat, cek. Masih loading, Ustadz. Masih Loading. loading. Ya, ya, ya. Tumben ini ya. Nah, yang ini loh. Sudah. Ingat. Belum muncul itu, Ustadz. Belum Ustaz kayaknya. Belum pernah. Belum. Belum pernah. Oh, ya weh, nek belum pernah berarti kita neng WA apa jenenge? Kita Zoom ini ya, kita menulang sekilas lah gitu. Oh, sudah Tata. Nanti kalian boleh itu ya. Nah, boleh itu ya. Pak Mario sampaikan ini struktur penduduk, bahwa penduduk itu dibagi jadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Dikatakan tenaga kerja itu 15 sampai 64 tahun. Kemudian kalau bukan tenaga kerja, berarti dia anak-anak 0 sampai 14, kemudian di atas 65 tahun atau manula. Itu kalau kita manusiawi ya jangan kalau kita jadi manajer gitu ya, jadi pengusaha ya jangan mempekerjakan anak-anak, juga jangan mempekerjakan orang yang sudah tua, manula, mbah-mbah gitu. Nah, kemudian tenaga kerja ini dibagi jadi dua, ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang angkatan kerja itu intinya yaitu siap menghasilkan uang. Orang yang bekerja ini siap menghasilkan uang. Terus kemudian angkatan yang kerja yang menganggur, sebenarnya dia siap, cuma belum ada yang ngasih pekerjaan. Nah, sehingga dia nganggur. Tapi sejatinya dia siap menghasilkan uang gitu ya. Cuma belum dapat kerjaan lagi. Nah, sedangkan ini bukan angkatan kerja itu yang tidak siap menghasilkan uang meskipun usianya usia kerja. Contohnya ini anak sekolah, ya apa itu, kalian umur kalian kan misalnya 17 tahun gitu ya, kan masuk ini tapi tidak siap untuk menghasilkan uang. Kenapa? Ya belajar tugas utamanya. Ibu rumah tangga, nanti istri kalian cantik-cantik, solihah begitu ya, kalian gajinya besar, istri kalian masih imut 25 tahun, nah misalnya seperti itu, nggak usah kerja gitu ya, dah yang kerja saya saja, ini saya kasih uang yang banyak. Akhirnya meskipun masuk usia kerja, tapi dia ibu rumah tangga, dia tidak siap untuk menghasilkan uang, termasuk pensiunan gitu. Umurnya 60 tahun jadi guru, dia masih masuk tenaga kerja, tapi dia sudah pensiun, sehingga ya jangan dipaksa untuk menghasilkan, tidak mungkin menghasilkan pekerjaan. Itu strukturnya. Itu. Kemudian berbicara tentang apa itu tenaga kerja, ada tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik, tidak terlatih. Yang terdidik ini apa ini? Pengacara, dokter, guru. Yang terlatih, penjahit, mekanik, sopir. Kemudian yang tidak terdidik, tidak terlatih, buruh, kuli, buruh kasar gitu. Terdidik ciri khasnya ada ijazahnya. Kalau terlatih berarti tidak perlu ijazah, tapi dia perlu pelatihan yang semakin sering garap gitu ya, itu semakin bagus, semakin kerjanya bagus. Penjahit kalau senior bagus, mekanik begitu mendengarkan mesin yang agak rusak gimana sudah langsung tahu. Sopir begitu apa itu jamnya ini terlambat, wah langsung cepet banget, nah gitu karena terlatih. Kalau tidak terdidik, tidak terlatih, ya tidak semua orang bisa melakukan asalkan punya tenaga. Gitu. Oke, ini secara ketentuan ada yang mengatakan batasnya 15, ada yang mengatakan batasnya 18, karena anak SMA itu dianggap masih belajar, makanya masih dianggap anak-anak menurut undang-undang waktu itu. Ini yang tadi sudah dijelaskan Pak Menot tentang angkatan kerja. Jadi orang yang tidak bekerja tapi karena cuti, sakit, baru mogok setelah demo,
diberhentikan sementara, dirumahkan karena pandemi seperti ini, tokonya tutup, pokoknya dirumahkan dulu 1 bulan, nah, gitu. Itu dianggap sementara tidak bekerja. Ya dia masih tetap angkatan kerja. Petani yang nunggu panen dia termasuk angkatan kerja, gitu. Penjelasan saja. Ini tadi ya sudah anak sekolah mengurus rumah tangga. Orang yang ini ada tambahan, orang yang cacat permanen meskipun dia umurannya masih angkatan kerja. Kalau cacat permanen berarti dia dianggap seperti apa itu, masih bukan angkatan kerja, bukan angkatan kerja. Oke, benar. Ini kemarin belum 2 pekan yang lalu. Belum kan? Belum, ya wes teman melanjutkan. Terus yang kedua yaitu bekerja. Dikatakan bekerja itu tadi seperti yang disampaikan Nirbono tadi, cukup 1 hari, bahkan tidak hanya 1 hari, cukup 1 jam saja. 1 jam dalam seminggu itu sudah dikatakan bekerja. Tapi bekerjanya ya kritis, hampir nganggur. Tapi secara pengetahuan, secara konsep dianggap masih bekerja. Jadi kalau untuk mendapatkan label orang yang sudah bekerja gitu, cukup kerja 1 pekan 1 jam saja. Nah ini kalau melihat ini pasti kita tidak memilih 1 jam itu. Bekerja penuh tadi 35 jam, setengah nganggur kurang dari 35 jam atau 14 sampai 35 jam, setengah pengangguran kritis. Nah ini hampir nganggur tadi ya kurang dari 14 jam gitu. Oke, ini secara waktu. Kemudian munculnya pengangguran itu karena ini berhubungan dengan kesempatan kerja. Apa yang dimaksud dengan kesempatan kerja? Ini jumlah lowongan kerja yang tersedia di dunia kerja atau banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk angkatan kerja. Semakin banyak tersedia berarti kesempatannya semakin tinggi. Atau yang kedua ini diartikan sebagai ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan. Dikatakan kesempatannya tinggi jika lowongannya banyak, tempat kerjanya lebih banyak daripada angkatan kerjanya. Dikatakan kesempatannya kecil ketika sebaliknya jumlah tenaga kerja banyak sekali, angkatan kerja banyak sekali, tapi jumlah tempat kerjanya sedikit. Nah, sehingga hal itu menimbulkan apa? Pengangguran. Ini tadi bagannya penduduk tenaga kerja, bukan tenaga kerja angkatan kerja, nganggur dan bekerja, kemudian yang bukan angkatan kerja, anak sekolah, mengurus rumah tangga, terus kemudian pensiunan, penerima pendapatan. Bekerja ini ada setengah menganggur, ada bekerja penuh. Setengah nganggur, ada yang kentara, ada yang tidak kentara. Tidak kentara ini produktivitasnya rendah, gajinya, penghasilannya rendah. Kalau diurai, yang tidak kentara itu koyo-koyonya kerja, tapi tidak nambah penghasilan. Pak Mario punya warung soto, dikerjakan 2 orang, hasilnya per bulan misalnya 5 juta. Ada tambahan 1, Pak Mario nggak ngajar, tak ngewangi apa itu di warung sotonya itulah. Tapi gajinya tetap, penghasilannya tetap 5 juta. Jadi tambahan Pak Mario ngewangi itu nggak nambah sama sekali. Artinya Pak Mario ketika kerja di situ nggak produktif, tidak nambah jumlah penjualan, juga penghasilannya malah semakin rendah. 5 juta harusnya dibagi 2 orang, 2.500.000, ini dibagi 3 orang. Nah, gitu. Nah, ini apa itu seperti pengangguran tapi tidak kentara. Oke, barangkali ada yang menyampaikan juga sarjana hukum tapi jadi guru PPKN. Nah, sehingga harusnya bisa jadi jaksa, jadi hakim, jadi pengacara, tapi dia jadi guru PPKN. Nah, sehingga secara standar gaji barangkali tidak tinggi, ini bisa dikatakan seperti itu. Oke, lanjut. Ini jenis-jenis pekerjaan. Pak Mario tak beralih ke slide yang satunya ya, biar lebih menarik. Kita tutup dulu. Oke, sudah terlihat? Sudah. Apa? Terlihatnya apa? Pengangguran. Oke, pengangguran ya.
Ini berarti nanti kita tujuannya menjelaskan pengangguran, dampak dan solusi pengangguran. Kemudian ya kita bisa nantinya menghasilkan analisis tentang ketenaga kerjaan. Ini kita harusnya kelompok tapi kita pangkas ini. Diskusi yang kita diskusikan. Ini ada berapa ini? Kita lihat dulu. Ada 15 ya. 15, 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6, 7 dan 8. Oke, kita sekilas. Amar sama Arayan 1 dan 2. Kemudian kelompok 1 gitu, Amar dan Arayan. Aufa dan Askia kelompok 2. Faiz dan Surya, Faiz Surya dan Hafiz Safirul kelompok 3. Haidar Rahmat dan Himawan kelompok 4. Imtiaz dan Muhammad Farhan kelompok berapa ini? 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nabil Zaki dan Nirwono kelompok 6. Raffi Surya dan Raffi Burkon kelompok 7. Naki dan nanti bawahnya kelompok 8. Nah, kita mencoba sambil kalian WA-an nggak apa-apa, jawabannya apa, searching mulai dari sekarang boleh, tentang ini yang kita diskusikan di awal ini. Mana tadi ya? Saya harus keluar. Oke, untuk kelompok 1 dan 2. Nah, pertanyaannya ini, ya, yang menjawab kelompok 1 dulu. Apa yang dimaksud dengan pengangguran? Tadi ya, sudah Pak Mur bacakan tadi. Setahu kalian, apa itu? Pengangguran itu apa? Apa? Amar, Arayan, Aufa, Askia? Ada yang tahu pengangguran itu apa? Ya, dijawab sebisanya. Halo, suara Pak Mur masuk? Masuk, Tat. Sebentar, Tat. Oh iya, tak kira saya lagi mikir dong. Tak kira suara. Autonakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mantap, Aufa. Terus bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran banyak acara. Maaf, Tat, teman ya. itu, Tat. Oh, ya sudah tepat semuanya. Sedang cari pekerjaan, terus kemudian ini ya pengangguran tadi sampaikan Alfa. Kemudian dari berempat tadi, ya, macam-macam pengangguran. Apa aja menurut ya silakan. Ya. Pengangguran friksional, pengangguran struktural, pengangguran musiman, pengangguran teknologi. Wah, mantap, tepuk tangan untuk Arayan. Belum diminta untuk pengertiannya. Oke. Ya, oke. Kan sebab-sebabnya banyak. Nah, silakan kelompok 3 dan 4 saling nambahi sebab-sebab terjadinya pengangguran. Nah, tadi bisa jadi yang disampaikan Rayan tadi, ini sebab-sebabnya yang munculnya pengangguran disampaikan Rayan tadi apa saja. Ya, silakan untuk kelompok 3 dan 4. Ini cepet-cepetan kelompok gitu yang nggak usah berlama-lama. Siapa ini tadi? Askia, Faiz Surya, Hafiz Safirul, Haidar Rahmat. Kalau urutannya nggak salah gitu ya. Silakan untuk ini penyebabnya saling nambahi. Siapa dulu? Saya Ustaz. Oh ya. Itu Ustaz, sebabnya itu jumlah orang terlalu banyak sehingga lapangan kerja semakin mengecil. Oke, mantap. Itu pengangguran terbuka gitu ya. Lanjut, yang lain. Kan tadi ada friksional, ada teknologi, ada konjungtur dan lain sebagainya. Ya, yang lain. Ada banyak. Kurangnya pendidikan dan keterampilan, Tat. Kurangnya pendidikan dan keterampilan, ya itu menyebabkan nanti barangkali pengangguran karena struktural. Nah, strukturnya dulunya pertanian berubah ke industri sehingga keterampilan menggerakkan mesin atau mengoperasikan mesin jadi kurang. Oke, mantap. Lanjut.
PHK, Tat. PHK berarti itu karena siklikal. Nah, pengangguran siklikal atau konjungtur, jadi siklus ekonomi. Siklus ekonomi itu kadang berada di atas, kadang suatu negara itu krisis. Nah, ketika terjadi krisis, itu mungkin beberapa perusahaan memecat atau mem-PHK, putus hubungan kerja para pekerja. Nah, yang disampaikan siapa barusan tadi? Haidar, Tat. Nah, Haidar. Nah, PHK itu berarti penyebab pengangguran siklikal. Yuk, satu lagi. Ada satu lagi? Petani nganggur karena apa petani? Menunggu hasil panen. Nah, itu berarti karena menunggu hasil panen atau musimnya atau baru musim kemarau. Wah, gitu ya. Atau kerjaan sudah selesai, nanti nunggu musim panen. Jadi musim itu nggak hanya penghujan sama kemarau. Karena musim panen dan tidak musim panen itu juga menyebabkan seseorang nganggur. Pas tidak musim panen, ya dia akan nganggur gitu ya. Ya, mantap sekali, penyebab-penyebabnya sudah kita urai. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan 4. Oke, lanjut. Sekarang untuk kelompok 5 dan 6, cara mengatasi pengangguran. Nah, tadi untuk kelompok 5 dan 6, siapa tadi? Sampai hadir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himawan, Imtiaz Jundi, Farhan, Nabil. Silahkan. Membuka lapangan kerja, Tat. Ya, saya. Bagaimana cara mengatasi kerja? Ayo satu-satu. Siapa? Sebut nama ya. Nabil, Ustaz. Nabil, oke. Gimana Nabil? Mengeluarkan kebijakan moneter. Mengeluarkan kebijakan moneter, misalnya pengangguran karena tadi ya siklikal tadi karena kondisi ekonomi baru turun, makanya Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan moneternya. Seluruh bank silahkan mempermudah pinjaman. Nah, kalau mempermudah pinjaman berarti akan ada banyak pengusaha UMKM yang bekerja. Mantap, berarti dengan kebijakan moneter. Yuk lanjut, yang kedua tadi. Siapa tadi? Saya, Tat. Ya, nama-nama. Farhan. Farhan, silakan Farhan. Menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat. Oke, menempatkan pekerja di tempat yang tepat. Nah, sehingga nanti gajinya bisa tinggi. Ini contoh dari solusi pengangguran konjungtur gitu ya. Friksional. Jadi friksional itu kan tidak ketemu antara pekerjaan dan orang yang cari kerja. Nah, padahal di SMA ITN Hidayah butuh guru ekonomi. Di Kalimantan ada alumni yang gitu ya, kumlot nilai ekonominya. Nah, sehingga kalau ketemu gitu ya, akhirnya mereka jadi guru ekonomi SMA ITN Hidayah. Nah, itu berarti untuk mengatasi friksional, menempatkan sesuai dengan kerjaannya, kemampuannya, keahliannya. Oke, yang lainnya. Cara ngatasi yang lainnya? Ya, silakan, Jundi. Itu Tat, melakukan diversifikasi ekonomi dan menyediakan banyak lowongan kerja, Tat. Oke, diversifikasi ekonomi itu yang disediakan tidak hanya itu aja, tidak hanya pabrik saja, tidak hanya PNS saja, tapi yang dilakukan apa? Muncul Gojek, muncul Shopee sekarang banyak kali oren-oren di pinggir jalan itu loh, Shopee Food, nah gitu ya. Nah kemudian muncul YouTuber dan lain sebagainya. Nah Crazy Rich baru gitu ya. Nah mereka diversifikasi itu seperti itu, memunculkan bidang-bidang pekerjaan yang dulu belum ada, sekarang akhirnya jadi ada gitu ya. Nah itu perlu dilakukan, perlu di skenario, perlu menteri ekonomi kreatif, menterinya Pak siapa itu, Sandiaga Uno gitu ya. Nah itu bisa juga untuk mengatasi pengangguran. Mantap sekali. Satu lagi, yo. Ini luar biasa nih, 18 siswa tapi semangatnya semuanya bergantian diskusinya. Lanjut. Ada cara ngatasi?
Yo, terbuka untuk kelompok selain 5 dan 6. Boleh barangkali punya ide. Penganggurannya karena apa? Kira-kira untuk ini calon istri kalian nanti yang cerdas luar biasa kan kalian carinya ya mungkin istri yang cerdas itu ya. Tapi kalian tidak pengen istri kalian kerja di pabrik gitu ya. Ya cara ngatasi itu seperti itu gimana? Supaya istri kalian tetap produktif. Yo dijawab. Loh, ada panjangan dari Pak Mario. Itu pengangguran sukarela tadi ya. Nah, cara ngatisnya gimana? Buka bisnis di rumah. Nah, mantap sekali itu yang diinginkan Pak Mario gitu ya. Jadi kerja itu tidak mesti ikut orang lain, tidak mesti di pabrik gitu ya. Tapi untuk para pengangguran sukarelawan yang di bahasanya ya karena istri manut sama suami, berbakti sama suami supaya suami senang, supaya suami bisa ketemu dengan istri terus, makanya ya kerjanya di rumah. Caranya gimana? Manajemen saja atau home industry. Ada bapak-bapak di kampung yang nganggur, dah dibuatkan misalnya warung gerobak jumlahnya 15. Nah, bapak-bapak silakan kalau sore hari di sini pinjam gerobak, sewa berapa, terus nanti bahan-bahannya yang ambil dari kita. Misalnya seperti itu. Atau ibu-ibu gitu ya disuruh masak atau disuruh apa. Nah, intinya bisa kerja di rumah home industry, bisa ngelola investasi, bisa membuat apa gitu. Oke, mantap sekali untuk cara mengatasi inflasi. Kemudian 7 dan 8. Jadi sisanya saja silahkan yang belum belum masuk kelompok tadi yang bawah-bawah Raffi Furqon, Raffi Surya, Naki. Siapa kalau belum geser ini di paling bawah tempatnya Pak Mario ada Nirbono. Oke, silakan. Dampak pengangguran bagi. Ya, sebut nama. Dampaknya nanti banyak kriminalitas. Banyak kriminalitas. Oke, mantap. Dari siapa ini tadi nama-nama? Nirbono. Oke, itu ya. Nyoroti dari masyarakat. Akan banyak kriminalitas. Kriminal, misalnya mereka ditangkap, dimasukkan penjara, negara butuh uang untuk membelikan makanan di penjara apa enggak? Butuh juga, artinya biaya sosialnya akan tinggi gitu. Oke, yang lainnya yang ada nyoroti ini, pemerintah dan individu. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Oke, siapa? Mantap sekali nih. Nama-nama. Raffi Surya. Raffi Surya itu ya menyoroti dari sisi pemerintah. Ternyata kalau banyak pengangguran, pabrik-pabrik nggak bisa menghasilkan uang. Kalau pabrik nggak menghasilkan uang, berarti pendapatannya akan turun. Kalau turun, otomatis pajaknya juga akan turun. Satu lagi, silahkan. Berkaitan dengan individu. Nah, belum ada yang Saya Ustaz. Oke, silahkan. Nama. Namanya Raffi Furqon, Ustaz. Raffi Furqon, silahkan. Dari segi individu, yaitu dampaknya bergantung atau membebani orang tua, Ustaz. Bisa ya membebani. Wes gede sih membebani orang tua, artinya bisa mandiri. Ya, salah satu karakter profil pelajar Pancasila kan harus mandiri. Nah, ini sudah besar kok masih gantung sama masih tergantung pada orang tua, ini nggak baik. Oke, mantap sekali untuk kelompok 7 dan 8. Tepuk tangan untuk kelompok 7 dan 8. Nah, itu ya, itu beberapa hal yang sudah kita diskusikan. Kita lihat sekarang dari kesimpulan-kesimpulannya. Nih, pengertian tadi, pengangguran tadi ya, termasuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum memperoleh pekerjaan gitu. Terus tadi disinggung ada pengangguran terbuka, setengah nganggur, terselubung. Nanti tadi beberapa sudah menjawab pengangguran yang terbuka. Kenapa terjadi? Karena jumlah lowongan pekerjaannya sedikit gitu. Nah, ini penyebab-penyebab yang banyak tadi. Ini struktural karena ada perubahan struktur dari industri pertanian ke industri agraris ke industri.
Sehingga ini agraris ke industri ini ya, sehingga banyak petani yang nggak bisa kerja di pabrik gitu. Terus siklikal tadi sampaikan Pak Mario, karena siklus ekonomi, nama lainnya adalah konjungtur atau deflatoid. Kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Ketika berada di bawah, krisis ekonomi terjadi PHK gitu. Terus ini penyebab yang ketiga musiman, karena terjadi pergantian musim. Terus friksional karena tidak ketemu tadi, tidak ketemu antara yang butuh tenaga kerja sama yang butuh pekerjaan. Nah, nggak ketemu. Akhirnya kalau sudah diketemukan, tadi sudah sampaikan, sesuai dengan tempatnya gitu. Terus pengaruh teknologi, karena ada perubahan teknologi yang sebelumnya dikerjakan tenaga manusia, jahit dengan tenaga manusia, sekarang sudah ada mesin jahit yang otomatis. Tenun dulu dengan tenaga manusia, akhirnya dengan otomatis. Batik gitu ya, dulu batik, sekarang sudah ada batik cap. Nah, itu karena perkembangan teknologi. Oke, sukarela yang tadi karena ya disuruh ya sukarela, yaudah, saya nggak kerja nggak apa-apa dengan sukarela, dengan alasan tadi pengen salah satunya berbakti pada suami. Ini berbagai jenis gitu ya. Satu lagi cara mengatasi, pendidikan dimajukan. Terus ada padat karya, jadi orang yang kabel optik tahu ya, yang nyangkul-nyangkul, mereka itu petani itu ya. Petani yang biasanya nyangkul sawah, sawahnya belum musim panen atau belum musim tandur, mereka diajak ke kota untuk maculi kabel optik. Nah, didirikan pusat pelatihan supaya keterampilannya nambah. Kalau lahannya sudah nggak ada, para petani udah disuruh ke Sumatera aja, nggarap tanah yang ada di sana, tanah transmigrasi. Mendirikan banyak pabrik tadi dengan kebijakan moneter tadi yang disampaikan, sehingga pabrik-pabrik itu bisa mendapatkan dana, suntikan dana dengan ringan gitulah mengembalikannya, pinjaman lunak. Nah, sehingga pabriknya bisa jalan, tenaga kerja bisa terserap. Mengatur laju pertumbuhan penduduk. Nah, ini dengan KB misalnya, membuka kesempatan bekerja di luar negeri. Ini bisa diversifikasi tadi ya yang disampaikan tadi. Oke, ini dampaknya yang terakhir. Tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, ini masyarakat. Melemahnya permintaan karena penghasilan daya beli ekonomi secara keseluruhan. Penawaran menurun juga ekonomi secara keseluruhan. Investasi menurun, nanti terhubung dengan pemerintah juga. Stabilitas ekonomi, politik sosial ekonomi kacau karena banyak pengangguran gitu ya, sehingga presiden dipecat gara-gara banyak pengangguran, chaos, banyak kriminal. Nah, bisa terjadi itu. Bagi individu bukan psikologi, di mana-mana dirasani nggak enak. Bagi negara pendapatan per kapita menurun. Nah, ini sudah kita bahas semuanya sesuai dengan yang kita diskusikan. Nah, demikian untuk pembahasan hari ini jam 9. Nah, pas lebih dikit. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Tidak ada yang ditanyakan? Oke, Pak Melot tanya. Dengan diskusi seperti ini yang menurut Farhan gimana? Tambah semangat apa tambah deg-degan? Atau yang lain boleh menyampaikan? Tambah paham, Ustaz. Tambah paham. Yowes, berarti gitu ya. Paham, Ustaz. Ya. Jadi kalau suaranya dari Pak Mario terus mungkin bosan. Kalau suaranya dari kalian, ya nanti akan ada contoh-contohnya semakin banyak gitu. Kalau Pak Mario kan contohnya biasanya yang ada di slide saja. Oke, itu terima kasih feedbacknya. Untuk pertemuan berikutnya gitu ya, kita kurang lebih tinggal 1 bulan lagi. Untuk pertemuan berikutnya mungkin sudah membahas tentang indeks dan inflasi gitu ya. Nah, untuk tentang upah nanti cuma 1 halaman saja. Itu nanti bisa pahami sambil kalau tanya nanti Pak Mario jelaskan untuk yang upah. Atau besok kita 10 menit lah membahas tentang upah. Nah, kemarin sudah ketenaga kerjaan, pengangguran, dan upah. Fokusnya 3 itu untuk ketenaga kerjaan. Oke, untuk pekan berikutnya kita membahas tentang indeks dan inflasi. Nah, itu aja dari Pak Mario. Jangan lupa nanti masuk LMS, presensi,
Kemudian nanti akan Pak Mar beritahu yang kira-kira wajib dikerjakan yang mana. Kan banyak sekali tugas-tugas, tapi kalau kondisinya normal sih nggak apa-apa. Kalau kondisinya pandemi seperti ini ya nggak banyak tugas lah. Mungkin dari 3 atau 5 cukup 1 saja. Gitu. Jadi nanti kalian, intinya Pak Mar jelaskan di WA ya. Entah milih atau tak Pak Mar tentukan. Nah, sehingga kalian muncul nilai dari ketenagakerjaan. Itu aja dari Pak Mario. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Assalamualaikum.